Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Raniatala Rizky dengan NIM 12011833889 dari kelas TI 4207 akan menjelaskan hasil pengerjaan ujian akhir semester pada mata kuliah Statistika Industri. Berikut merupakan soal nomor 2 pada materi analisis korelasi dan regresi. Apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan, sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil dalam ratusan pon dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon atau MPG, informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Bobot mobil atau X dalam ratusan pon dan Y yaitu konsumsi bensin dalam mil per galon. Berikut merupakan datanya. A. Hitunglah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. B. Hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. C. Hitunglah estimasi untuk intercept dan slope. Dan D. Apakah hipotesis 0 menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%. Dan E. Tentukan proporsi variansi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Berikut merupakan scatter plot dari bobot mobil dalam ratusan pon yaitu X dan konsumsi bensin dalam mil per gram yaitu Y. Lalu B, hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Pertama, menghitung rata-rata sampel. Didapatkan X bar dengan rumus sigma XI per N yaitu 27 ditambah 44 ditambah 32 ditambah 47 ditambah 23 ditambah 40 ditambah 34 ditambah 52 dibagi dengan total nilainya yaitu 8 didapatkan yaitu 37,375. Kemudian menghitung Y bar yaitu dengan rumus sigma YI dibagi N yaitu Y bar sama dengan 30 ditambah 19 ditambah 24 ditambah 13 ditambah 29 ditambah 17 ditambah 21 ditambah 14 dibagi dengan total nilainya yaitu 8 didapatkan hasil sebesar 20,875. Kemudian untuk memudahkan menghitung analisis korelasi digunakanlah tabel perhitungan yaitu pada kolom ketiganya berisikan selisih dari X dan X bar, kolom berikutnya berisikan selisih dari X dan X bar dikuadratkan, kemudian selisih dari Y dan Y bar, lalu kolom selanjutnya berisikan selisih dari Y dan Y bar dikuadratkan, dan kolom terakhir berisikan selisih dari X dan X bar dikali selisih dari Y dan Y bar. Kemudian menghitung nilai koefisien korelasi personnya, yaitu dengan R sama dengan sigma selisih dari X dan X bar dikali selisih dari Y dan Y bar dibagi dengan akar sigma dari selisih X dan X bar dikuadratkan dikali sigma selisih dari Y dan Y bar dikuadratkan. R didapatkan yaitu min 427,625 dibagi akar 711,875 dikali 286,875 dari tabel perhitungan ini. Kemudian R didapatkan sebesar minus 0,946. Berdasarkan pedoman interpretasi koefisien korelasi dari tabel berikut, diketahui bahwa nilai koefisien korelasi R yaitu minus 0,946 jauh dari angka 1, menjadikan indikasi bahwa terdapat hubungan linier negatif antara X dan Y. Lalu C, estimasi taksiran slope dan intercept yaitu untuk slope yaitu B dengan rumus sigma selisih dari XI dan X bar dikali selisih dari YI dan Y bar dibagi sigma selisih dari X dan X bar dikuadratkan yaitu min 427,625 dibagi 711,875 didapatkan nilai slope yaitu min 0,6007. Kemudian mencari nilai intercept yaitu A sama dengan Y bar dikurang B dikali X bar. B itu nilai slope. Kemudian A sama dengan 20,875 dikurang B itu minus 0,6007 dikali 37,375 sama dengan 43,376. Kemudian didapatkan model regresinya yaitu berdasarkan Y sama dengan A plus BX, yaitu Y sama dengan 43,326
dikurang 0,6007 XI ditambah itu errornya. Lalu untuk melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu mencari taksiran untuk komponen varians error dengan membuat tabel nilai prediksi setiap observasi. Kemudian dihitung nilai residual sebagai berikut. Berikut merupakan tabelnya, yaitu tabel Y, nilai nilai Y yang tadi, kemudian mencari nilai Y topi dari rumus seperti ini, dari rumus regresi yang tadi, yaitu 43,326 dikurang 0,6007 dikali dari nilai X ini 27443247 sampai dengan 52. Kemudian didapatkan yaitu hasilnya sebagai berikut. Kemudian di kolom berikutnya menghitung EI, yaitu dari nilai YI dikurang Y topi, yaitu 30 dikurang 27,11 didapatkan yaitu 2,89. Lalu kolom berikutnya EI kuadrat, yaitu dari 2,89 dikuadratkan menjadi 8,37. Kemudian ditotalkan. Lalu menghitung S kuadrat sama dengan MSE, itu sama dengan sigma selisih dari Y dan Y topi dikuadratkan dibagi N kecil dikurang 2 sama dengan sigma EI kuadrat dibagi N kecil dikurang 2, yaitu S kuadrat sama dengan total EI kuadrat 30 dibagi 8 dikurang 2, 8 yaitu total datanya pada Y ada 8 dikurang 2 sama dengan 5. Lalu menghitung SB sama dengan akar S kuadrat dibagi sigma selisih dari X dan X bar dikuadratkan sama dengan akar 5 dibagi 711,875 sama dengan 0,084. Kemudian D menghitung uji signifikansi dari slope, yaitu langkah pertama menentukan H0, yaitu bobot mobil tidak memberikan efek signifikan pada konsumsi bensin. Lalu langkah kedua H1, bobot mobil memberikan efek signifikan pada konsumsi bensin. Lalu langkah ketiga statistik uji menggunakan uji T, yaitu T sama dengan slope dikurang beta dibagi dengan SB. T sama dengan 0,6007 dikurang 0 lalu dibagi 0,084. T didapatkan yaitu min 7,15. Lalu langkah keempat, daerah kritis dan kriteria uji. Pada daerah kritis, pada taraf nyata alfa sama dengan 0,05 dengan rumus derajat bebas V, yaitu N dikurang 2 dengan jumlah datanya yaitu 8 dikurang 2 sama dengan 6, maka diperoleh dari T yaitu theta bar sama dengan T 0,05 dibagi 2 atau 0,025, yaitu V-nya 6 didapatkan yaitu 2,447. Dengan kriteria uji, tolak H0 jika T kurang dari sama dengan 2,447 atau T lebih dari sama dengan 2,447. Tidak tolak H0 jika sebaliknya. Lalu didapatkan kesimpulan, pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa bobot mobil memberikan efek signifikan pada konsumsi bensin. Berikutnya, yang proporsi variansi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi, yaitu dilakukan uji signifikansi model regresi dengan ANOVA. Lalu pertama menentukan H0. Model regresi tidak mampu menjelaskan variasi pada variabel Y. Lalu langkah kedua H1, model regresi mampu menjelaskan variasi pada variabel Y. Langkah ketiga statistik uji dengan menggunakan F, yaitu MSR dibagi dengan MSE atau sigma selisih dari Y topi dan Y dikuadratkan, Y bar dikuadratkan dibagi dengan sigma selisih dari Y dan Y topi dikuadratkan dibagi dengan N kecil dikurang 2. Lalu terdapat tabel perhitungan yang berisikan nilai Y dan nilai Y topi, lalu selisih dari Y topi dan Y bar dan selisih dari Y topi dan Y bar dikuadratkan. Didapatkan hasil akhir yaitu MSR sama dengan sigma selisih dari
Y dan Y bar dikuadratkan yaitu 257, dan MSE yaitu sigma dari selisih dari Y dan Y topi dikuadratkan dibagi dengan N kecil dikurang 2 yaitu 30 dibagi 6 yaitu sama dengan 5, sehingga F sama dengan 257 dibagi 5 sama dengan 51,4. Lalu berdasarkan perhitungan yang sudah tadi dikerjakan, dapatkan tabel ANOVA dengan jumlah kuadrat, yaitu regresinya yaitu ada 257, error 30, dan totalnya yaitu 287, dengan derajat bebasnya itu 1 untuk regresi dan error 6, dan total yaitu 7. Lalu rataan kuadrat untuk regresi itu 257 dan error yaitu 5, dan F-nya didapatkan yaitu 51,4 berdasarkan perhitungan yang tadi. Lalu langkah keempat, daerah kritis dan kriteria uji. Taraf nyata yaitu alfa dari nilai F tabel, alfa sama dengan 0,05, V1 sama dengan 1, V2 sama dengan 6. Didapatkan F tabel yaitu 5,99. Kriteria uji, tolak H0 jika F hitung lebih dari F tabel yaitu 5,99, dan tidak tolak H0 jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel yaitu 5,99. Dapat kesimpulan, ternyata F sama dengan 51,4 lebih besar dari 5,99 sehingga H0 ditolak. Berdasarkan sampel pada taraf nyata 5%, cukup bukti untuk mengatakan bahwa model regresi mampu menjelaskan variasi pada variabel Y. Lalu menghitung koefisien determinasi dengan rumus R besar kuadrat sama dengan SSR dibagi SST sama dengan 257 dibagi 287 sama dengan 0,8955, yang artinya variansi pada variabel Y mampu dijelaskan rata-rata sebesar 89,55% oleh variansi pada variabel X atau bobot mobil pada model regresi, sedangkan sisanya sebesar 10,45% dijelaskan oleh variansi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model atau komponen error. Sekian penjelasan dari soal nomor 2.